Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan memaparkan materi tentang perencanaan strategi bisnis, perencanaan strategi sistem informasi, dan pencapaian keunggulan bersaing. Saya Aulia Rahmadona. Dan saya Didi Iskandar. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk materi yang pertama yaitu perencanaan strategi bisnis. Perencanaan strategi bisnis merupakan sebuah kegiatan manajemen organisasi yang dipakai untuk menentukan prioritas, fokus energi, dan sumber daya, serta memperkuat kinerja karyawan. Perencanaan strategi bisnis ini dipakai untuk memastikan setiap sumber daya manusia atau SDM bekerja dengan tujuan yang jelas dan sama. Fungsi perencanaan strategi bisnis yang pertama, membantu merumuskan strategi yang lebih baik dengan pendekatan logis dan sistematis. Kedua, meningkatkan komunikasi antara pengusaha dan karyawan. Tiga, memberdayakan individu yang bekerja di organisasi. Tahapan perencanaan strategi bisnis. 1. Menentukan posisi strategis. Untuk melakukan identifikasi atas masalah utama, yaitu dengan cara membicarakannya bersama para petinggi perusahaan, serta perusahaan harus mengidentifikasi konsumen, mengumpulkan data industri, dan pasar. Selain itu juga, perusahaan harus memperhatikan mengenai visi misi untuk melihat gambaran bisnis nantinya akan seperti apa. Yang kedua, prioritaskan tujuan bisnis. Tujuannya harus sejalan dengan misi dan visi perusahaan, serta bersifat terukur untuk membantu perusahaan mencapainya secara strategis. Tujuan potensial dapat berupa memperbarui konten situs web, meningkatkan tingkat pembukaan email, dan prospek baru yang sedang disiapkan. Ketiga, kembangkan rencana bisnis. Langkah ini membutuhkan taktik untuk menyusun garis waktu dan kejelasan komunikasi terkait tanggung jawab. Di sini akan membutuhkan pemetaan strategi untuk memvisualisasikan rencana bisnis. Adanya peta strategi dapat membantu memantau proses bisnis dan mengetahui apakah ada celah yang bisa diperbaiki. Biasanya pada tahap ini, perusahaan akan melakukan penyesuaian alokasi biaya. 4. Jalankan dan kelola bisnis. Dengan cara mengomunikasikan rencana kepada seluruh jajaran organisasi dan memberikan dokumen yang relevan untuk membantu staf mempelajari rencana tersebut. Setelah itu, pecah rencana dengan memetakan proses. Kelima, tinjau dan revisi rencana. Pada tahap ini, perusahaan mempunyai kesempatan untuk mengevaluasi ulang prioritas dalam proses tersebut. Lalu, berdasarkan kesalahan yang dibuat, bisa mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan. Lalu, setiap tahun, pastikan juga untuk mengevaluasi kembali prioritas untuk menjaga bisnis tetap berada dalam jalur kesuksesan. Perencanaan strategi sistem informasi merupakan suatu proses analisis yang menyeluruh dan sistematis dalam merumuskan tujuan dan sasaran perusahaan, serta menentukan strategi yang memanfaatkan keunggulan sistem informasi dan dukungan teknologi informasi dalam menunjang strategi bisnis dan memberikan perusahaan suatu keunggulan jangka panjang untuk menghadapi persaingan dengan Tahapan perencanaan strategi sistem informasi. Ada 6 tahapan di sini untuk perencanaan strategi informasi. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan akan sistem informasi manajemen perusahaan secara umum. Yang kedua, kecepatan aliran informasi dari suatu bagian ke bagian lainnya dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, kualitas keakuratan informasi. Yang keempat, target nilai ekonomis informasi perusahaan yang diperoleh. Yang kelima, batasan biaya yang harus dikeluarkan dalam pengolahan informasi perusahaan. Dan yang keenam, struktur perusahaan sebagai pengguna informasi. Tahapan perencanaan strategi sistem informasi untuk menjamin agar informasi dapat mengalir dengan baik, maka dalam perusahaan perlu dikembangkan sebuah sistem informasi manajemen perusahaan yang melibatkan komponen internal dan eksternal perusahaan untuk menjamin alur informasi yang efektif dan berkualitas. Komponen utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem informasi manajemen perusahaan yang efektif dan berkualitas, yaitu tersedianya teknologi
informasi yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya. Kemudian, hubungan antara sistem informasi dan strategi bisnis. Yang pertama, para eksekutif perusahaan dapat memperoleh penjelasan mengenai pengaruh yang mungkin terjadi pada sistem informasi dunia dalam strategi bisnis. Yang kedua, memahami masing-masing unit usaha dalam strategi bisnis. Yang ketiga, menentukan siasat sistem informasi yang tepat untuk masing-masing unit strategi. Yang keempat, mengenali pentingnya aplikasi untuk mencapai masing-masing siasat sistem informasi dan memprioritaskan penerapannya. Dan yang kelima, menerapkan tanggung jawab untuk menerapkan aplikasi. Adapun strategi bersaing merupakan upaya mencari posisi bersaing yang menguntungkan dalam suatu industri. Strategi bersaing bertujuan membina posisi yang menguntungkan dan kuat dalam melawan kekuatan yang menentukan persaingan dalam industri. Adapun 5 dasar strategi kompetensi dalam bersaing, yaitu pertama, strategi kepemimpinan biaya, yaitu menjadi produsen rendah biaya dalam menghasilkan barang dan jasa atau membantu menurunkan biaya bagi pemasok dan pelanggan, sehingga pesaing memiliki biaya produksi yang lebih tinggi. Yang kedua, strategi diferensiasi, yaitu mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing atau mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada produk atau jasa untuk memberikan keuntungan dalam segmen pasar yang unik. Ketiga, strategi inovasi, yaitu menemukan cara baru dalam melakukan bisnis. Strategi ini dapat melibatkan pengembangan produk dan atau jasa yang unik guna memasuki pasar yang unik. Yang keempat, strategi pertumbuhan, yaitu secara signifikan memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, ekspansi ke pasar global, diversifikasi ke produk dan jasa baru, atau mengintegrasikan ke dalam produk dan jasa terkait. Dan yang kelima, strategi aliansi, yaitu membentuk hubungan bisnis baru atau aliansi dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lainnya. Hubungan ini bisa berupa merger, akuisisi, usaha patungan, pembentukan perusahaan virtual, atau pemasaran lainnya, manufaktur, atau perjanjian distribusi antara pelaku usaha dengan mitra dagangnya. Sistem informasi dapat mencapai keunggulan kompetitif pada 3 tingkat, yaitu yang pertama, keunggulan strategis atau strategis advance adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taktis, tactical advance, ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Dan yang ketiga, keunggulan operasional, operational advance, adalah suatu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.